Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mulai masuk ke dalam software, yaitu software Inventor. Software Inventor ini memang biasa kita gunakan untuk kita membuat part-part 3D gitu. Jadi sebenarnya untuk memudahkan kita dalam pembuatan suatu part dalam bentuk 3D itu bisa digunakan beberapa software. Hanya saja untuk mata pelajaran TMDC ini kita menggunakan Inventor. Inventor yang saya gunakan sendiri adalah Inventor versi 2017 gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian mempunyai software Inventor 2017, langsung kalian buka dengan cara double klik. Kemudian setelah kalian double klik akan muncul tampilan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi tampilan ini akan kalian peroleh jika kalian membuka Inventor terlebih dahulu. Nah, di sini ada recent documents. Nah, recent documents ini adalah dokumen-dokumen yang sebelumnya pernah kalian buat di Inventor ataupun pernah kalian buka, nanti akan terlihat di sini gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian mau menghapus recent documents ini, bisa kalian klik tanda tempat sampah yang ini, kemudian kalian delete gitu ya. Baik, kita mulai penggambaran, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Inventor ini, tampilan awalnya seperti apa. Jika kalian ingin mulai membuat suatu part, hal yang perlu kalian lakukan adalah memilih template. Kalau di Inventor, itu sama seperti di AutoCAD, kalian harus memilih template. Template-nya itu seperti apa? Nah, kita lihat. Caranya, kalian tinggal klik new-nya jangan kalian buka yang bawah ini, gitu. Jadi nanti kalian akan bingung milihnya yang mana. Tapi menurut saya langsung saja gitu. Kalau misalnya sudah new, kecuali kalau misalkan tampilan awal kalian adalah import CAD files. Nah, tapi kalau misalkan tampilan awalnya seperti saya, kertas kosong seperti ini, tinggal kalian klik saja kertasnya. Kalian klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, tapi perlu diperhatikan, mungkin jika yang baru pertama kali mendownload aplikasi Inventor, itu akan seperti ini tampilannya. Templates-nya itu tidak akan ada. Nah, kalau misalnya kita memunculkan, tinggal kita klik templates-nya, kemudian, kita klik templates-nya tapi yang tanda panahnya. Kemudian kita lihat di sini ada tiga templates, yaitu English, Metric, dan juga Mold Design. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalnya English, itu kalian akan menggunakan standar bukan ISO, tapi ISA, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan ini bukan ISO tapi ISA gitu. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan Metric, ini kalian menggunakannya ISO. Kalau Mold Design, namanya juga Mold Design, itu diperuntukkan untuk pendesainan dengan gambar tuangan. Tapi kita juga bisa membuat gambar tuangan itu dalam bentuk template yang ISO ataupun yang ISA. Nah, sekarang kita klik yang Metric ini, karena biasanya kita menggunakan standar ISO, dan di sekolah pun kita menggunakan standarnya adalah standar ISO, sehingga kita harus menggunakan yang Metric ini template-nya. Nah, setelah kalian klik yang Metric ini, maka akan keluar tampilan seperti ini. Tapi akan saya coba klik yang lainnya dulu. Kalau yang English, saya klik, nah tampilannya akan seperti ini. Dia dalam bentuknya IN. IN itu adalah inci. Ya, satuannya adalah inci. Kalau metrik itu satuannya adalah milimeter, karena dia standarnya Eropa, bukan Amerika. Kemudian kalau yang Mold Design, nah Mold Design ini hanya ada satu nih, molddesign.im. Nah, kalau misalkan .iam itu masuknya ke dalam assembly, sehingga untuk membuat part benda tuangannya kita bisa menggunakan template English ataupun Metric. Nah, sekarang kita gunakan template yang Metric ini. Di sini nanti ada beberapa, kalau saya scroll ke bawah ada 4 cluster atau 4 bagian, 4 section ini nanti kita lihat. Yang pertama adalah part di sini. Ada create 2D and 3D objects. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mendesain suatu part,
itu kita gunakannya template yang pertama ini, atau bagian yang pertama ini, yang part. Nah, kemudian jika kalian sudah membuat partnya, kemudian kalian sudah mempunyai beberapa partnya, kemudian ingin kalian assembly atau kalian rakit, baru kalian menggunakan bagian kedua ini. Nah, jika kalian ingin memindahkan gambar kalian itu dari yang 3D ke 2 dimensi atau ke dalam DWG-nya, itu pakai section yang ketiga ini, yang drawing. Kemudian, jika kalian ingin membuat animasi di dalam Inventor ini, kalian bisa menggunakan yang presentation. Jadi gitu ya, perbedaan keempatnya. Perbedaannya hanya pada pembuatannya, bagian mana yang kalian ingin buat. Karena di sini saya ingin membuat suatu part, maka dari itu saya akan memilih section yang pertama. Nah, section yang pertama pun, itu nanti kalian akan diminta standarnya mau standar yang mana nih gitu, kalau misalkan pakai yang metrik. Nah, ternyata ada pun DIN ini dia masuknya ke dalam standar yang metrik gitu ya. Kalau misalkan di Inventor ini dia masuknya standar metrik. Nah, tapi kita gunakan saja yang satuannya milimeter. Nah, milimeter kan di sini ada dua nih, ada yang standar milimeter, ada yang sheet metal milimeter. Nah, pilihnya yang mana? Kalian pilihnya yang standar milimeter. Kalau yang sheet metal ini kalian hanya membuat lembaran logam gitu. Jadi kalau misalkan kalian membuat lembaran logam itu menggunakan ini. Tapi kalau misalkan kalian membuat part yang jauh lebih rumit, kalian gunakannya yang standar dalam kurung milimeter. Jadi saya akan klik ini, kemudian saya klik create. Atau kalian klik 2 kali pun tidak jadi masalah. Nah, kita tunggu prosesnya. Ketika kalian menunggu prosesnya ini bisa jadi sebentar, bisa jadi lama, tergantung spesifikasi laptop kalian ataupun komputer kalian. Seperti itu. Jadi, spesifikasi dari komputer ataupun laptop juga perlu diperhatikan gitu. Nah, seperti saya mungkin ini akan ada waktu not responding gitu. Nah, not responding ini dikarenakan spek saya itu memorinya sudah terlalu penuh, sehingga jika saya membuka software keteknikan itu akan berat. Nah, sekarang di sini sudah terbuka tampilan lapangan kerjanya. Lapangan kerjanya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini itu terlihat ada beberapa tools, ada beberapa komen. Jadi kalau misalkan kalian lihat di 3D kemarin yang AutoCAD itu hampir sama semuanya seperti ini. Sehingga maka kemarin itu saya sampaikan dulu AutoCAD-nya biar kalian pun tidak kesulitan ketika kalian menggunakan Inventor ini. Nah, perbedaannya di sini. Saya akan jelaskan dulu beberapa bagiannya. Yang atas ini disebutnya adalah menu bar gitu. Nah, menu bar ini berisi tentang tools-tools atau komen-komen yang nantinya akan kalian gunakan, ataupun misalkan sketch, inspect, tools, kemudian manage dan lain sebagainya. Di sini memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat suatu desain 3D, tentulah kita menggunakan yang 3D model ini. Nah, 3D model ini untuk dapat melakukan penggambaran, kita harus mengaktifkan dulu Start to Sketch yang ada di sebelah kiri ini. Start to Sketch ini harus aktif terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sebelah kirinya ini, di sebelah kiri sini, itu merupakan model. Model di sini maksudnya adalah ketika kalian melakukan suatu penggambaran di Inventor, nanti rekam jejak kalian dalam penggambaran step by step-nya akan terlihat di sini. Sehingga jika kita ingin mengedit langkah ketiga yang salah, kita bisa langsung ke langkah yang ketiga, tinggal klik di sininya. Nanti ketika penggambaran akan terlihat ya di sininya. Kemudian di sebelah kanan ini ada world-nya kalau misalnya di AutoCAD. Di sini ada pandangannya. Pandangan itu sama seperti di AutoCAD, bisa front, kemudian bisa top, bisa bottom dan lain sebagainya.
Nah, di sini saya menggunakan yang front dulu saja. Kemudian di sini ada akses-akses lagi yang lain. Jika kalian ingin menggeser menggunakan hand, kalian bisa menggunakan tangan yang ini. Kemudian jika zoom seperti ini, dan yang atas dan juga yang keempat ini merupakan wordnya juga sama seperti ini. Tapi saran saya gunakan saja yang ini, jangan gunakan yang atas ataupun yang keempat ini, karena nanti takutnya kalian akan lebih sulit gitu mengatur pandangannya. Baik, sekarang kita coba lakukan penggambaran. Saya ingin menggambar suatu poros. Di sini saya ingin menggambar suatu poros. Nah, sebelum saya menggambar suatu poros, saya ingin memperlihatkan bagaimana menggunakan extrude kalau misalnya di Inventor. Nah, sekarang pertama-tama kita gunakan dulu yang start to the sketch ini ya. Kita klik start to the sketch-nya. Kemudian kita pilih plane-nya. Plane itu apa? Plane itu sama seperti kalau misalnya di AutoCAD kemarin itu kalian rubah arah Y atau Z-nya gitu. Jadi kalau misalkan di sini itu di Inventor itu kalau di awal dia memilih dulu plannya itu yang mana, bidangnya gitu ya. Bidang kerja kalian itu maunya yang mana. Nah, ini silahkan kalian pilih sesuka hati kalian inginnya yang mana. Namun saran saya itu kalian perhatikan dengan arah extrude ataupun arah lainnya. Misalnya, kalian ingin membuat kubus arahnya ke atas, maka saran saya gunakanlah yang exit plane gitu. Nah, kalau misalkan arahnya ke samping, kalian bisa menggunakan XY plane ataupun YZ plane. Nah, tapi di sini saya lebih suka apapun itu menggunakan yang XY plane dibandingkan yang dua ini. Bedanya apa? Sama saja sebenarnya, hanya saya biasa menggunakan yang XY plane gitu. Nah, jadi sekarang kita coba dulu menggunakan yang XY plane. Saya klik XY plane-nya. Nah, kemudian di sini langsung ada garis-garisnya, dan di sini semua 2D sketch-nya aktif. Tools 2 dimensinya aktif. Nah, tadi kan kita ada di menu bar ini nih, 3D model. Nah, sekarang dia sudah ada di menu bar yang sketch. Nah, sekarang kita buat dulu seperti kemarin, misalnya kubus. Berarti kita gunakan saja rectangle. Kemudian kita langsung saja. Nah, di sini juga sama, dia butuh koordinat. Hanya untuk Inventor itu dia dimudahkan koordinat awalnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di Inventor, di tengah-tengah sini itu ada yang kuning, titik kuning. Nah, itu adalah titik 0,0-nya. Nah, kalau saya dekatkan kursor ke sini, X-nya 0,0, kemudian Y-nya juga sama 0,0. Sekarang kita klik. Kita klik langsung di sini, kalau kursornya sudah berwarna hijau, kita klik. Nah, kemudian kita tarik. Misalnya mau berapa nih? Saya inginnya 25 kali 25, berarti 25. Nah, kalau misalnya di AutoCAD, untuk memindahkan dari kotak yang pertama ke kotak yang kedua itu kan menggunakan koma. Nah, kalau misalnya di Inventor itu, jika kalian ingin memindahkan dari kotak pertama ke kotak kedua, itu menggunakan tab yang ada di keyboard kalian. Saya gunakan tab, kemudian saya masukkan lagi 25, kemudian enter. Nah, sekarang saya sudah punya sketch rectangle yang ukurannya 25 kali 25. Nah, setelah sudah seperti ini, karena saya ingin membuat kubus, maka dari itu langkah selanjutnya adalah mengekstrud rectangle ini. Nah, perlu diperhatikan, di dalam Inventor, setiap kalian sudah selesai membuat sketsa, kalian langsung klik Finish Sketch di sini. Saya klik Finish Sketch. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud tadi plane-nya. Karena saya menggunakan XY plane, sehingga ini bentuk rectangle-nya ini jadi vertikal ke atas. Nah, tapi kalau misalkan kalian tadi menggunakan plane yang XZ atau apa, saya lupa ya, di depan tadi yang arahnya horizontal, maka nanti bentuk perseginya pun akan horizontal, gitu, akan tidur, tidak akan seperti ini. Nah, tapi ini tidak jadi masalah, gitu ya, tidak jadi masalah, karena nanti akan bisa kalian
putar-putar di sini ataupun tidak akan berpengaruh nanti ketika kalian memindahkan kedua dimensi ataupun assembly. Jadi setelah seperti ini kita gunakan perintah extrude. Nah, di atas ini ada extrude, kita klik. Lalu muncul toolbox seperti ini. Nah, di sini dalam extrude dia sudah bisa langsung mendetek ketika ada satu bidang yang saling berhubungan itu ada di depannya. Jadi kalau misalkan ada satu bidang yang saling berhubungan, extrude itu akan otomatis mendetek mana yang mau di-extrude. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi perlu dilihat, di sini itu ada kursor yang membedakan di Inventor itu dia lebih detail dalam segi komen. Nah, di sini ada profile atau profil ya, kalau misalkan kalian sebut. Nah, profilnya ini itu maksudnya adalah dia memilih mana sih bidang yang mau di-extrude. Karena di sini kita hanya punya satu bidang, maka extrude dengan otomatis langsung mendetek mana sih bidang yang mau di-extrude gitu. Jadi dia udah langsung muncul nih, nggak perlu kita klik lagi profil kemudian kita pilih profilnya, itu nggak perlu lagi karena dia langsung. Beda halnya dengan ada dua bidang nantinya. Nah, tapi kita belajar dulu yang satu bidang ini. Nah, satu bidang ini sudah terdetek. Nah, sekarang perbedaannya adalah gini, di sini di extends-nya. Jadi di sebelahnya ini ada extends. Di sini kalau kita klik, di sini kan tulisannya distance, kalau kita klik tanda panah ke bawah itu ada distance, ada to, ada between. Perbedaannya apa? Kalau distance itu kita hanya memasukkan jaraknya itu berapa. Maksudnya adalah misalkan kita mau extrude-nya itu sepanjang berapa sih gitu. Nah, kalau misalkan to dengan between itu kita harus memiliki satu bidang lain gitu. Jadi kita nanti di sini tidak memasukkan angka, tapi kita kalau misalkan pilih yang to atau between tinggal memilih profil yang satu ke profil yang satunya lagi gitu. Jadi nggak perlu memasukkan angka karena to itu kan sampai, between itu di antara. Nah, jadi kita hanya memilih bidang mana sih dari bidang ini sampai bidang mana. Kemudian dari bidang ini, di antara bidang ini dengan bidang yang mana, gitu. Nah, makanya untuk to dan juga between itu nanti harus ada dua bidang. Nah, tapi kalau misalkan untuk distance, karena kita punya satu bidang, kita gunakannya yang distance sekarang. Nah, kita masukkan di sini maunya berapa, misalnya 15. Nah, ini bisa kalian klik di sininya ataupun bisa di sini. Tapi kalau misalkan ada misalnya buku saya nggak muncul, kenapa nggak muncul? Mungkin tanah bawahnya ini masih seperti ini. Nah, jadi yang kalian perlu lakukan tinggal klik tanah bawah ini. Nah, jadi akan muncul. Nah, setelah kita gunakan distance, kita masukkan jaraknya berapa yang pertama. Kemudian kita pilih di sini ada lagi nih pilihannya. Ada dia mau extrude-nya ini ke depannya atau ke samping kirinya, atau justru kebalikannya, atau justru dia ingin 15 ini di tengah-tengah, dibagi dua, berarti sisi kanan 7,5, sisi kiri 7,5. Atau misalnya dia tidak simetris, 15 ini tetap dibagi dua, tapi misalnya yang kiri mau 8, yang kanannya mau sisanya gitu ya, mau 7 misalnya gitu. Itu terserah kalian. Nah, jadi perbedaannya di situ. Kalau misalkan saya klik yang ini jadi seperti ini, kalau saya klik yang ini dia berubah arahnya. Kalau saya klik yang ini dia udah otomatis di tengah-tengah. Nah, kalau saya klik yang ini, nah dia minta lagi nih distance-nya kalau sebelah kirinya mau berapa, sebelah kanannya mau berapa gitu. Nah, tapi saya cuman butuh yang sebelah kiri aja pengennya gitu ya. Direction 1. Nah, direction 2 ini nanti bisa disebut juga dengan extrude cut. Jadi ketika kalian misalnya mengextrude suatu bidang di atas bidang lain, menggunakan extrude cut ini nanti justru bidangnya nanti akan terpotong gitu. Terpotongnya sesuai dengan bentuk pemotongnya. Kalau misalkan di AutoCAD kemarin subtract. Nah, tapi kalau misalkan di sini nggak perlu pakai subtract, dia langsung pakai extrude, tapi extrude yang extrude cut itu udah bisa. Nah, itu kemudahannya Inventor dalam penggambaran 3D.
Nah, di sini saya mau menggunakan yang direction 1 saja. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, ini penggambaran untuk kubus di Inventor itu seperti ini, gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan model yang di sini tadi. Saya bilang, kita tadi itu kan yang pertama hanya ada part, solid bodies, view, kemudian origin. Nah, sekarang dia punya extrusion nih. Nah, extrusion ini apa? Kalau saya dekatkan ke sini, maka kalian bisa lihat kubusnya itu jadi putus-putus garisnya, warnanya putih. Nah, itu artinya adalah, oh ini tadi adalah extrude-nya, perintah extrude-nya yang digunakan dalam pembuatan kubus. Nah, sekarang kita mau lihat, kok cuman ada extrude-nya aja sih Bu, sketsanya kemana? Padahal kan kita membuatnya sketsanya terlebih dahulu. Nah, dalam extrusion ini sudah pasti ada sketsanya terlebih dahulu, makanya dia bisa mengextrude. Cara tahunya adalah kita klik yang sebelah sini panahnya, kita klik. Nah, maka di sini muncul sketchnya. Kalau misalnya kalian salah, oh mau diganti gitu, misalnya ukurannya 30 x 30, maka di yang sketch ini kalian klik 2 kali, maka di sini akan aktif kembali. Caranya mudah untuk mengubahnya jika di Inventor, itu kalian tinggal klik 2 kali, tinggal masukkan saja 30, kemudian checklist. Di sini juga sama, klik 2 kali, masukkan 30, kemudian checklist. Setelah itu finish sketch. Nah, extrude-nya dia langsung mengikuti sketch-nya. Mudahnya seperti itu. Itu yang tadi saya bilang, kenapa ini kalau misalkan dari awal tidak perlu misalkan salah gitu, salah di salah satu titik, tidak perlu dari awal. Jadi kalian bisa lihat langsung di sininya. Gitu. Jadi lebih memudahkan kalian. Nah, itu yang saya bilang mengenai Inventor, tampilan awal dan juga bagaimana sih pembuatan extrude tersebut di Inventor gitu, atau misalkan membuat part menggunakan extrude di Inventor. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita akan coba membuat benda yang kedua. Benda yang kedua itu kita gunakan gambar poros. Di sini saya punya gambar poros. Gambar porosnya ini kita lihat diameternya 14 untuk yang pertama, kemudian yang kedua diameter 8, kemudian yang ketiga adalah M6. Dan kita bisa lihat di sini panjang keseluruhannya 36, kemudian ada panjang dari ujung sampai yang sini 34 dan seterusnya. Bisa kalian lihat informasinya di sini lengkap gitu. Nah, sekarang kita ingin membuat poros. Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk membuat suatu poros. Yang pertama adalah kita menggunakan extrude. Yang kedua, kita menggunakan revolve. Nah, hanya saja untuk penggambaran di Inventor itu tidak boleh sembarangan. Meskipun kita bisa menggunakan extrude, gitu ya, kalau misalkan menggunakan extrude berarti kita buat dulu lingkaran yang pertama ini, kemudian setelah lingkaran yang pertama selesai kita extrude, kemudian kita buat lingkaran yang kedua ini, setelah selesai kita extrude di atasnya sini. Kalau misalkan sudah, baru kita buat lagi lingkaran yang ketiga ini di atas yang poros kedua yang ini, baru kita extrude, seperti itu. Nah, tapi itu adalah pekerjaan yang kurang tepat. Boleh tidak boleh, kalau misalnya kalian tidak tahu cara menggunakan revolve. Hanya nanti ketika ujian akan bisa saya lihat gitu, apakah kalian menggunakan revolve atau extrude itu terlihat. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan revolve, tidak boleh yang extrude? Karena logikanya seperti ini, orang gambar itu pasti mengetahui proses pemesinan. Yang namanya proses pemesinan itu akan berpengaruh juga pada penomoran atau pembuatan dimensi. Nah, saya membuat dimensi seperti ini, bertingkat seperti ini, kan bukan semerta-merta
karena saya ingin sudah sajalah seperti ini biar bagus kelihatannya. Tidak semata-mata seperti itu. Tapi kan ini memiliki arti. Kenapa sih harus seperti ini? Pembuatan penomorannya kan itu sudah pernah dijelaskan, gitu kan? Dan sudah pernah dijelaskan. Kenapa pembuatan nomornya seperti ini? Karena ini berhubungan dengan proses pemesinannya untuk memudahkan seorang operator dalam membuat suatu bidang ini. Nah, sekarang jika kita sudah tahu aturan gambarnya, sehingga dalam pembuatan gambarnya pun kita sudah tahu harus seperti apa. Nah, kalau misalkan kita lihat, itu poros itu kan bentuknya silinder. Benda-benda yang silinder itu pasti diprosesnya kebanyakan menggunakan mesin bubut. Dan kita tahu bahwa poros ini pasti menggunakan mesin bubut dalam pembuatannya. Nah, dalam mesin bubut itu kan putarannya bukan ke atas ke bawah ataupun ke kanan ke kiri, tapi putarannya itu adalah searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Dia memutar. Nah, itu sama sesuai dengan prinsip penggunaan command revolve. Revolve itu seperti itu. Jadi dia harus memutar suatu sketsa cara pembuatannya. Nanti kita demonstrasikan. Nanti kita lihat bagaimana sih revolve itu bekerja. Nah, jadi alasan ketika kalian bukan tidak boleh, tapi kurang tepat dalam penggunaan extrude itu karena proses pemesinan yang dilakukan itu bukan seperti prinsip dasar penggunaan extrude, tapi seperti prinsip dasar penggunaan revolve gitu. Jadi kalian perlu diperhatikan bahwa itu adalah pengetahuan umum dan bisa jadi ditanyakan ketika kalian ujian kompetensi. Perlu diperhatikan itu. Nah, sekarang kita coba buat sketsanya terlebih dahulu. Nah, karena kita tahu di sini kita menggunakan revolve, maka dalam pembuatan sketsanya kita harus menggunakan setengah bagian saja. Kalau misalnya kalian mau menggambar menggunakan command revolve, nantinya sketsa yang kalian gambar harus setengahnya. Setengahnya itu segimana? Setengahnya itu apakah secara vertikal atau horizontal gitu misalnya. Nah, setengahnya itu adalah tergantung sumbu putarnya. Kalian mau diputarnya ke arah horizontal atau ke vertikal. Kalau misalkan poros ini kan pasti berputarnya ke arah horizontal seperti mesin bubuk, bukan ke arah vertikal. Vertikal kan dia bentuknya harus berdiri kan ya, baru dia berputar ke arah vertikal. Nah, tapi kalau horizontal dia harus seperti ini kan posisi bendanya pun gitu. Sehingga kita potong setengahnya itu searah horizontal. Nah, kita anggap sumbu ini kan pasti di tengah-tengah nih. Berarti setengahnya itu boleh kalian gambar yang bawahnya atau boleh gambar yang atasnya. Tapi kalau saya lebih suka gambar yang memudahkan kita, ya bolehlah mau bawah boleh, mau yang sebelah atasnya juga boleh. Nah, tapi di sini saya coba pakai kita gunakan yang atasnya, gitu, yang atasnya. Nah, perlu kita ketahui dulu prinsip dalam pembuatan poros, prinsip dalam pembuatan poros dan juga penghitungannya. Di sini saya akan beralih dulu ke sini. Nah, di sini saya punya sketsa. Anggap saja ini gambarnya bagus ya. Nah, ini saya hanya menggambarkan setengahnya saja. Kalau kalian lihat nanti di gambar aslinya, itu akan ada ukuran yang penulisan ukurannya tidak seperti ini. Di sini saya menuliskan ukuran seperti ini hanya untuk memudahkan kalian ketika menggambar nantinya. Nah, untuk membuat poros ini, kalian perlu ingat yang memudahkan kalian nanti dalam membuat sketsa adalah kalian mengatur koordinatnya dan juga kalian mengatur panjangnya, panjang garisnya itu seperti apa. Nah, untuk itu hal yang memudahkan kita daripada nanti kita menggambar semuanya seperti ini, kita hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4 garis utama. 4 garis utama itu yang mana saja? 4 garis utama itu yang ini. Yang pertama ini, kemudian kedua yang ini, pertama ini ya. Kemudian kedua yang ini,
ketiga yang ini, dan yang keempat yang terakhir ini. Gitu. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan di sini baik-baik biar kalian mudah dalam penggambaran nanti. Ketika kalian membuat satu garis, tiap garis patokan ini, kalian pasti membutuhkan garis titik koordinat. Titik koordinat itu sudah pasti ke arah X dan juga Y. Nah, hanya di sini kita dipermudah karena kita bekerja di garis sumbu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan Y yang tidak sama dengan 0. Pasti titik koordinat Y itu sama dengan 0, karena kita tidak akan berpindah ke arah atas, gitu. Jadi pemulaiannya nanti kita mulainya di titik yang ini, di titik ini, di titik ini, dan juga di titik ini. Nah, kalau misalkan ini kan semuanya di sumbu X nih, maka pasti Y-nya itu akan sama dengan 0 semuanya. Nah, yang berbeda-beda hanya X-nya. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan yang di titik ini dulu. Titik pertama pasti kita mudahkan kan ya. Titik pertama itu pasti X-nya 0, Y-nya itu 0. Berarti 0,0. Pastikan ya, penggambaran awal itu akan dipermudah dengan kita menggambar di 0,0. Nah, sekarang kalau misalkan yang kedua ini berapa? Kita tulis aja dulu Y-nya. Y-nya kan pasti 0. Nah, Y-nya kita tulis aja dulu pasti 0. Nah, sekarang kita lihat dia berpindah dari sini ke sebelah X-nya itu berapa? Kan di sini sudah ketahuan ya, 2. Sengaja sama saya diperlihatkan ini agar kalian dipermudah. Nah, cara mencari 2 itu dari mana? Kalau dari ukuran aslinya adalah dengan cara 36 dikurang 34 gitu. Nah, karena di sini sudah kelihatan 2, jadi untuk setiap X-nya tinggal kalian lihat ininya saja. Berapa dimensinya gitu. Karena di sini saya berpindahnya ke sini, berarti saya akan berpindah sejauh 2. Berarti di sini X-nya nanti adalah 2. Untuk titik yang kedua. Sekarang untuk titik yang ketiga. Untuk titik yang ketiga di sini, X-nya berapa? Y-nya kan pasti 0. Y-nya di sini pasti 0. Nah, X-nya berapa? X-nya itu bukan 16, melainkan 16 ditambah 2. Karena kita menghitungnya dari titik 0,0. Berarti 16 ditambah 2 adalah 18. Di sini berarti X-nya adalah 18. Kemudian sekarang yang titik keempat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti tadi titik keempat ini Y-nya adalah 0. Sama semuanya. Kemudian X-nya berapa? Tinggal 2 ditambah 16 kan 18. Nah, sekarang 18 ditambah 18 itu sama dengan 36. Nah, berarti kita tahu di sini X-nya nanti 36. Nah, kita sekarang sudah punya titik koordinat masing-masingnya. Karena titik koordinat ini fungsinya adalah untuk membuat garis secara vertikal ke atas. Nah, berarti kita harus tahu kan panjang garis masing-masingnya itu berapa, gitu. Nah, cara mengetahui panjang garisnya itu berapa, kita gunakan patokan panjang atau tinggi garisnya itu kepada tinggi garis setelahnya. Gitu, boleh pada tinggi garis sebelumnya ataupun setelahnya. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat ini, garis yang pertama, karena kita tahu di sini diameternya 14, berarti karena ini setengah sketsa, 14 itu kan dari sini sampai setengahnya yang bawah. Nah, berarti tinggal 14 dibagi 2 aja kan ya, kalau setengahnya. 14 dibagi 2 adalah 7. Berarti nanti garis yang pertama ini panjangnya 7. Gitu, berarti panjangnya itu 7. Nah, sekarang untuk garis yang kedua ini,
itu nanti panjangnya berapa. Nah, panjang garis yang kedua ini kan berarti sama ya, sama-sama 7, sama seperti yang ini. 7. Itu berarti di sini panjangnya adalah 7. Nah, sekarang ini itu berapa panjangnya? Berarti panjangnya adalah mengikuti. Nah, ingat panjangnya itu, panjang setiap garis-garisnya ini mengikuti tinggi diameter sebelumnya. Nah, berarti kalau misalkan garis ini kenapa 7? Karena diameter sebelumnya kan adalah 14. 14 bagi 2, 7. Nah, sekarang tinggi garis ini itu berapa? Lihat, tinggi garis ini diameter sebelumnya akan merujuk ke mana? Ke diameter 8 kan ya? Karena setengahnya berarti 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti garis ketiga itu nanti panjangnya adalah 4. Kemudian garis yang terakhir, garis yang ini panjangnya berapa? Karena diameter sebelumnya itu adalah M6 atau diameter 6, matriks 6, maka 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti nanti panjang garis yang keempat ini adalah 3. Nah, di sini saya sudah punya semuanya, saya sudah punya informasinya, nanti kita tinggal masukkan saja. Kita tinggal masukkan ke Inventor. Sekarang saya beralih lagi ke Inventor. Nah, kita mulai pembuatan poros yang tadi itu di Inventor. Sekarang kita start to diskette kita mulai lagi dari lembar yang baru, karena ini kan sudah membuat kubus tadi. Kita mulai lagi caranya dengan klik file kemudian new. Nah, di sini kita gunakan lagi yang standar kemudian create. Baik, kita mulai penggambaran, kita aktifkan start to diskette-nya, kemudian kita gunakan saja yang XY plane. Kita sudah punya lapang kerja baru, kita lihat lagi kembali ke sketsa atau kotak kita yang tadi. Nah, pertama-tama kita akan membuat yang X, Y-nya adalah koordinatnya di 0,0, kemudian panjangnya 7. Kita buat, berarti menggunakan line, dan kita posisikan di sini sampai kursornya berwarna hijau. Kita klik, kemudian kita tarik ke atas, panjangnya adalah 7. 7, kemudian enter, kemudian escape. Nah, sekarang kita buat lagi yang kedua. Yang kedua, koordinat X, Y-nya adalah 2,0, kemudian panjangnya juga sama 7. Kita buat kembali menggunakan line, kemudian kita masukkan tab 2, tab 0, kemudian enter, kita tarik lagi ke arah atas, kemudian kita masukkan 7, kemudian enter, escape. Sekarang kita gambar garis yang ketiga, koordinatnya di 18,0, kemudian panjangnya 4. Kita masukkan line, tab 18, tab 0, kemudian enter. Kita tarik lagi ke arah atas, kemudian kita ketikkan 4, enter, escape. Nah, sekarang untuk yang terakhir adalah 36,0 dengan panjang garisnya adalah 3. Kita masukkan kembali tab 36, tab 0, kemudian enter, kita tarik ke atas, kemudian panjang garisnya 3, enter. Nah, sekarang kita escape saja terlebih dahulu. Nah, sebenarnya tadi tidak di escape juga tidak jadi masalah. Sekarang kita buat line-nya saja terlebih dahulu. Kita buat line, kita klik line. Nah, kalau yang garis ini itu garisnya garis bebas. Garis bebas, kita mulai dari sini, kita klik. Tapi garisnya ini harus melewati garis yang ada di depannya. Gitu ya, jadi saling berpotongan. Biar mudah nantinya kita klik, kemudian escape. Kita mulai lagi line, klik lagi dari yang atas ini, kita klik, kemudian tarik lagi sampai berpotongan ke arah depan, kemudian kita klik kembali, dan juga escape. Nah, sekarang kita jangan lupa untuk membuat garis sumbu. Nah, garis sumbu di sini tidak perlu strip titik, tapi
tapi kita ganti saja dengan line terlebih dahulu. Karena fungsinya garis sumbu di sini itu sebagai sumbu putar ketika nanti kita ingin merevolve, sehingga kita gunakan saja menggunakan line ini, tidak jadi masalah. Kita klik dari yang pertama sampai ke ujung yang terakhir sini, kita klik. Kemudian kita escape. Nah, kita sekarang tinggal hapus garis-garis yang tidak kita perlukan. Kita gunakan trim untuk memotong garis ini dan juga ini, kemudian escape. Kita delete garis yang ini. Kita delete dulu, kita delete. Kemudian yang ini juga sama kita delete. Yang penting kita sudah punya patokan garisnya. Kemudian kita hubungkan kembali menggunakan garis. Berarti dari yang atas ini kita hubungkan ke sini. Kemudian dari yang atas ini kita tarik dari sini ke atas. Gitu ya. Nah, kemudian, maaf. Karena tadi yang ini tidak saya kasih garis, jadi kita kesulitan. Tapi tidak jadi masalah. Jadi nanti kalian tinggal buat garisnya saja. Tinggal buat garisnya saja terlebih dahulu sehingga nantinya ada patokan. Nah, kalau misalkan tidak ada patokan, di sini sebenarnya bisa kalian dekatkan ke kursor ini ke arah titik yang kita tuju, yang sejajar, kemudian kita tarik ke sini. Nah, nanti dia ada garis putus-putusnya. Nah, nanti kita ada garis putus-putusnya, itu yang menjadi patokan. Kita klik di sini, kemudian kita hubungkan. Oke. Kemudian escape. Nah, di sini kita sudah punya nih poros yang tadi, yang di ini, poros yang ini, tapi dengan sketsa setengahnya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau sudah, kita seperti biasa jangan lupa untuk finish sketch di sebelah kanan. Finish sketch. Nah, kemudian kita punya sekarang gambarnya seperti ini. Nah, kita gunakan perintah revolve sekarang. Kita gunakan perintah revolve. Kita klik revolve-nya. Kemudian di sini, di sini ada profil dan juga aksis. Nah, fungsinya profil dan juga aksis itu apa? Sama seperti yang tadi extrude. Profil tersebut untuk memilih mana sih profil yang mau di-extrude atau sketsa atau bidang mana yang mau nanti kita revolve. Nah, maaf ya, bukan extrude tapi revolve. Nah, kemudian aksisnya ini, garis mana sih yang menjadi aksisnya atau garis sumbunya? Aksis ini kan garis terhadap sumbu X sebenarnya. Nah, jadi mana sih garis yang menjadi garis sumbunya? Gitu. Kalau misalkan kita lihat, jika bidang kalian sudah berwarna biru seperti ini, otomatis berwarna biru, nah berarti profilnya ini sudah otomatis dipilih oleh revolve gitu. Jadi revolve sudah mendeteksi. Nah, fungsinya sekarang kita tinggal mengklik aksisnya, karena ini kursornya yang berwarna biru aksis nih. Kalau misalkan kita klik profil, ya profilnya nanti saya klik berarti yang berwarna biru profilnya. Tapi sekarang saya klik aksisnya, berarti kita pilih aksisnya yang mana. Kita pilih aksisnya berarti yang ini, tadi garis sumbunya. Kita klik. Nah, jadi seperti ini. Tapi, ini tidak serta-merta bisa jadi seperti ini. Sebenarnya, ini ada pengaruhnya pada extends yang di sini. Di sini kan ada full, kalau saya klik ke bawah, ada angle, ada to, ada between. Kita klik angle, maka nanti dia tergantung nih kita mau berapa derajat nih, karena di sini 90 derajat, maka seperti ini. Kemudian nanti ada to dan juga ada between. Nah, to dan between ini sama seperti yang tadi extrude saya jelaskan gitu ya, dia perlu bidang tambahan. Nah, karena kita ingin full, maka kita gunakan yang full gitu. Jadi kita mempunyai poros seperti ini. Kalau sudah, boleh klik checklist yang ini, boleh klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya poros seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi porosnya di sini di gambar 2 dimensinya. Poros ini ternyata kan ada tambahannya. Tambahannya itu apa? Yang pertama kita tahu di sini ada M6 dan juga M6 ini kan menyatakan matriks gitu ya. Matriks dengan diameter porosnya itu adalah 6. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di gambar sini ada ulir luarnya. Berarti matriks 6 ini maksudnya adalah ulir luar. Jadi matriks ini menandakan ulir ya. Ulir apa? Ulir segitiga. Dengan diameter porosnya adalah 6. Nah, kita tahu ulir luar atau ulir dalam dari mana? Dari gambar ini gitu ya. Kan gambar ini ada ulirnya gitu. Nah, ulirnya itu tidak keseluruhan poros yang ketiga ini itu menggunakan ulir. Tapi di sini ada nih hanya sepanjang 10 saja gitu ya.
Di sini kan ada running feed gitu ya. Di sini maaf, ada apa namanya? Ada pembatasnya gitu ya, ada garis run out-nya di sini. Maaf, bukan running feed itu kan toleransi ya. Nah, di sini ada run out-nya. Kita ada garis run out-nya, berarti kita tahu bahwa ulir tersebut tidak keseluruhan gitu ya, panjangnya tidak keseluruhan, hanya sepanjang 10. Berarti harus kita tambahkan ulir luar di diameter 6 ini sepanjang 10. Kemudian ada chamfer di sini 1 kali 45 derajat. Berarti kedalamannya 1 gitu ya, dengan degree-nya atau angle-nya adalah 45 derajat. Sekarang kita tambahkan itu. Kita tambahkan dulu ulirnya, kemudian chamfernya. Nah, kenapa kita tambahkan dulu ulirnya? Sama seperti proses pemesinan, chamfer itu merupakan bagian finishing. Jadi nanti kita menggunakan finishing di akhir, yaitu chamfer gitu. Kalau misalkan nanti kita buat chamfer terlebih dahulu, ulirnya akan mendeteksi bahwa panjang poros ini nantinya tidak 18, tidak berapa tadi ini? Tidak 18 gitu ya, tidak 18, tapi adalah 17 yang sudah terpotong tadi sama chamfernya ini gitu ya, karena chamfernya kedalamannya 1. Nah, sekarang kita gunakan thread. Nah, thread ini fungsinya adalah membuat ulir. Kita klik, kemudian kita pilih. Nah, nanti kita tunggu dulu nih, thread ini nanti dia mempunyai comment box tadi, seperti yang extrude ataupun revolve. Nah, nanti kita pilih itu seperti apa. Memang untuk ulir ini, untuk penggunaan thread ini, jika spek komputer kita ini tidak terlalu bagus atau memorinya sudah terlalu penuh, maka itu akan lama muncul dari comment box-nya itu nanti akan lama. Ya, kita tunggu dulu. Nah, di sini saya sudah punya comment box-nya. Nah, di sini ada face, kemudian ada display in model. Nah, tapi kita di sini cuma cukup ambil face-nya saja, klik face-nya saja. Nah, face-nya itu apa? Face itu maksudnya pemilihan surface ya. Permukaan mana sih yang mau kita beri ulir? Permukaan ini, atau ke permukaan yang tengah ini, atau permukaan yang ujung ini gitu. Karena kita ingin ulirnya itu ada di sini, berarti kita klik poros yang ini. Nah, kalau misalkan kita sudah klik poros yang ini, kita di sini nanti ada pilihan. Karena tadi karena tadi ulirnya ini tidak keseluruhan, berarti full length yang di sini kita checklistnya nonaktifkan. Kita checklistnya nonaktifkan. Kemudian di sini kan nanti akan ada nih offsetnya, kita biarkan saja 0. Kemudian lengthnya itu berapa? Nah, karena tadi panjangnya itu ulirnya hanya 10, berarti kita masukkan di sini 10. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti dia ada ulirnya. Nah, sekarang kita kasih chamfer pakai yang ini. Kita klik chamfer, kemudian seperti biasa edge-nya itu adalah tebingnya atau tepinya. Tepinya itu yang mana sih yang mau kita kasih chamfer? Kita klik di sini. Kita klik, karena yang kita diketahui di gambar itu adalah kedalamannya itu 1, maka di sini kita gunakan chamfer yang distance. Nah, di sini ada 3 tipe nih. Kita ini sedang menggunakan yang pertama, yang distance. Tapi kalau misalkan kita klik yang kedua, dia minta juga nih ada distance, ada angle. Nah, tapi kan di sini angle-nya sudah otomatis 45 derajat ya. Bisa nggak Bu pakai yang ini? Bisa gitu. Bisa. Jadi kita face-nya nanti pakai yang ini, kemudian distance-nya kita ganti pakai 1 gitu ya. Jadi 1 nanti 1 kali 45 derajat. Nah, bisa juga pakai yang ini gitu, distance 1 sama distance 2 gitu, tapi distance-nya ini bentuknya derajat. Kalau tadi kan yang ini angle nih, sudutnya itu 45 derajat. Jadi 45 derajat ini dalam bentuk angle atau sudut. Nah, kalau di sini itu angle-nya bukan angle lagi, tapi distance gitu, distance. Jadi jarak pertama sama jarak kedua. Nah, kita gunakan aja yang pertama gitu, karena dia sudah otomatis 45. Maka edge-nya itu kita klik, kemudian kita klik yang ini, kita ganti pakai 1.
karena di sini sudah satu, kita klik checklist boleh, ataupun apply, ataupun oke. Kita checklist, nah nanti dia punya chamfer. Nah seperti itu ya semuanya untuk pembuatan part 3 dimensi yang kita gambar di Inventor. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan dengan cara menggambar part-part yang lain, dan juga bagaimana caranya mengassembly, bagaimana caranya membuat animasi di Inventor. Gitu ya. Nah, jadi sekian pembelajaran dari Ibu. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan hubungi langsung Ibu, ataupun boleh kalian cari referensi terlebih dahulu sebelum menghubungi Ibu gitu ya. Jadi kalian lebih banyak belajar mandiri ataupun membaca seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.